Hai teman-teman, kamu tahu nggak, sebagai warga negara yang baik, mengapa ya kita harus membayar pajak? Sebelum mengetahui itu, coba bayangin ini dulu yuk. Kamu sedang mengendarai kendaraanmu di atas jalan raya yang sangat mulus. Kemudian, kamu melewati sebuah rumah sakit umum yang sangat bersih, dokter dan susternya baik dan ramah, serta berbagai fasilitas dan pelayanan yang sangat memuaskan. Apakah kamu suka dengan berbagai hal ini? Tahukah kamu bahwa jalan raya yang mulus, kemudian rumah sakit yang bagus, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum yang baik, dan sekolah yang berkualitas, itu semua merupakan manfaat dari kita membayar pajak. Yuk kita cari tahu apa itu pengertian dari pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atau sederhananya, pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Setelah mengetahui apa itu pengertian dari pajak, yuk simak apa saja fungsi dari pajak. Pajak memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yang dimana pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sehingga bisa menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara, misalnya kebijakan seputar pajak untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Yang ketiga, ada fungsi pemerataan. Pajak yang dipungut akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum yang berdampak ke masyarakat luas. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Yang terakhir, ada fungsi stabilitas pajak yang dipungut akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum yang berdampak ke masyarakat luas. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta lapangan kerja baru. Cukup banyak dan berpengaruh bukan bagi kita terhadap pajak yang kita bayarkan kepada negara? Selanjutnya, yuk kita simak apa saja jenis-jenis pajak. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak di Indonesia dibagi menjadi 2, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat yang mana biasanya dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak adalah pihak yang berhak dan bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi perpajakan yang ada di Indonesia. Contoh dari pajak pusat yakni yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang keempat ada pajak air permukaan, dan yang kelima adalah pajak rokok. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten. Contoh dari pajak daerah yang pertama adalah pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang selanjutnya ada pajak kabupaten yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya. Selanjutnya jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pajak tidak langsung, yakni pajak yang dikenakan pada pihak wajib pajak dan ditagih berdasarkan peristiwa atau kegiatan tertentu. Misalnya pajak penjualan atas barang mewah. Yang selanjutnya adalah pajak langsung. Pajak ini berlaku secara berkala pada wajib pajak sesuai surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak, misalnya pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya yang terakhir, kita lihat yuk apa saja manfaat dari kita membayar pajak. Pajak dapat dimanfaatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara seperti pembangunan nasional, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, subsidi, pembiayaan penegakan hukum, biaya operasional negara,
dan masih banyak lainnya. Untuk mengatur laju inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ekspor. Untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara. Berguna untuk menstabilisasikan kondisi perekonomian suatu negara, untuk melindungi produksi barang dalam negeri, subsidi pangan, dan bahan bakar minyak, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, untuk biaya pengembangan alat transportasi massa. Banyak banget bukan manfaat yang kita dapatkan dari membayar pajak. Nah, itu tadi ya teman-teman, beberapa hal yang wajib kita semua ketahui tentang pajak yang berada di Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib dan taat dalam membayar pajak, sedangkan pemerintah sebagai pengelola harus dapat memanfaatkan hasil dari pemungutan pajak semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Semoga kita semua dapat merasakan manfaat dari pajak secara maksimal.